Lebih lengkap terkait perbaikan fasilitas PON ke-21 sudah bergabung bersama kami PJ Gubernur Sumatera Utara yang juga sebagai Ketua PB PON ke-21 wilayah Sumatera Utara, Fatoni. Selamat malam Pak Fatoni. Selamat malam Mbak Nitya, apa kabar? Alhamdulillah baik, tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kondisi perbaikan terkait dengan penyelenggaraan PON ke-21 nih Pak. Ini kan sudah Menpora sudah datang, Kapolda juga sudah datang, sudah ada rapat sinergi terkait dengan penyelenggaraan PON ke-21. Apa saja hasilnya? Ya, kemarin malam Pak Menteri Pemuda dan Olahraga memimpin langsung rapat. Rapat dihadiri oleh PB PON Sumut, dihadiri oleh Forkopimda lengkap, juga dihadiri oleh pejabat dari Kemenpora, dari KONI, termasuk dari kementerian lembaga. Ada dari Deputi BPKP dan juga ada pejabat-pejabat lain. Jadi rapat itu melakukan evaluasi penyelenggaraan PON yang ke-21 sekaligus juga membahas persiapan penutupan. Jadi semuanya di situ disampaikan bahwa Pak Menpora menyampaikan telah dibentuk Satgas dengan Kepres. Satgas ini berisi dari kementerian lembaga yang ada di pusat untuk melakukan pendampingan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional dan juga Paralimpiade yang ada di Solo. Ini tujuannya apa? Agar tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan-kesalahan. Tapi Nah, oleh memang karena ada itu, kesalahan ditemukan Pak? Ada pelanggaran ditemukan? pelanggaran tidak ada, namun ada laporan-laporan. Nah, pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan, kemudian memberikan petunjuk agar tidak ada pelanggaran. Dan di tingkat daerah, di provinsi, PB PON di Sumatera Utara itu wakil ketuanya gubernur, wakil ketuanya itu Pangdam, Kapolda, Kajati, dan di bidang pengawasan di situ ada unsur dari Pemprov, itu ada inspektorat, ada kepala BPKP, ada Dirkrimsus, Polda Metro, dan ada juga Asdatun dan Asintel Kajati. Jadi ini semua ikut sebagai tim PB PON untuk bisa melakukan pendampingan, konsultasi, fasilitasi, manakala ada kendala-kendala. Nah, ini semua tim bekerja ini untuk bisa memastikan semuanya berjalan lancar, sukses, dan juga tertib. Jadi tim ini semua bersama-sama berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik siang dan malam dengan pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Oke, saya percaya bahwa niatnya baik. Tapi kalau kita lihat dari sejauh ini saja kan beberapa contoh, misalnya tadi venue untuk volley indoor juga masih belum benar-benar selesai. Atlet mengeluhkan fasilitas, kemudian juga ada isu mengenai makanan yang tidak sesuai dengan anggaran yang disiapkan. Sebenarnya apa yang jadi masalah? Dugaan korupsi dana PON ini masuk ke bahasan nggak, Pak Fatoni? Ya, ini kan semuanya sedang berjalan. Jadi seperti makanan di Sumatera Utara relatif tidak ada masalah. Karena untuk atlet itu semuanya include di hotel. Hotel kita itu ada di 98 hotel. Kemudian ada 8.000 kamar. Semua makanan itu semua ada di situ. Relatif tidak ada masalah. Kemudian mengenai venue, kalau volley indoornya sendiri itu sebenarnya sudah selesai. Yang kemarin yang jadi masalah itu jalan belakang. Jalan belakang ini sebenarnya tidak digunakan Oh, bukan akses dan utama ya, Pak ya? bukan jalan depan, bukan jalan utama. Itu adalah jalan belakang, tidak digunakan dan itu terus dibangun. Kalau kontraknya sebenarnya selesai sampai Desember akhir tahun ini. Namun kemarin dikebut dan sekarang kalau dilihat itu sudah rapi, sudah diaspal dan sudah bisa digunakan. Nah, yang sering disebut juga belum selesai itu stadion utama. Stadion Untuk utama penutupan ini ya? tidak digunakan untuk pertandingan, tapi digunakan untuk penutupan. Penutupannya tanggal 20 September nanti. Jadi kalau kemarin-kemarin minggu yang lalu belum selesai, ya memang kenyataannya belum selesai. Dan per tanggal hari ini, tanggal 13, itu semuanya sudah selesai. Kalau tadi di gambar itu ada lihat seperti masih ada persiapan, itu sebenarnya bukan venue-nya tetapi persiapan untuk acaranya yang di tengah gor tadi itu, di tengah stadion utama tadi. Jadi ini persiapan untuk penutupan tanggal 20 nanti. Tadi juga disebutkan tanggal 16 nanti akan diuji coba ada geladi. Ini semua untuk memastikan bahwa penutupan juga berjalan dengan lancar. Oke, kalau sudah selesai tentu ini adalah hal yang patut disyukuri. Tapi kan toh sudah dialami oleh para atlet ya, oleh tim, kontingen dan juga para penonton. Mereka sempat melewati akses yang tidak layak untuk digunakan. Sebenarnya Ya. temuan dari tim Bapak sendiri, apa yang menyebabkan
hal ini terjadi? Apakah karena memang proses pengerjaannya dari awal sudah tidak sesuai dengan timeline-nya, atau apakah ada permasalahan anggaran, atau di mana sebenarnya letak kesalahannya? Ya, pembangunan ini ada dua macam. Ada pembangunan utama berupa venue, stadion, itu sudah tuntas semua. Kemudian yang belum selesai itu stadion utama tadi untuk penutupan dan selesai pada tanggal 13. Kemudian tanggal 16 nanti diuji coba. Kemudian ada sarana prasarana pendukung, jalan-jalan di sekitarnya. Ini yang pembangunannya juga berbeda-beda yang membangun. Nah, untuk jalan belakang yang di bola voli indoor ini sebenarnya memang selesainya ditargetkan itu Desember nanti karena memang tidak digunakan untuk jalan utama. Namun ini juga kita selesaikan. Secara umum seluruh venue itu sudah siap. Jadi Pada kalau saat ada atlet yang digunakan. mengatakan tidak ada toilet di 1 hari sebelum pertandingan perdana hari Rabu, kemudian juga belum diberikan lantai keramik, lapangan juga masih berdebu, apa yang menyebabkan ini semua? Ya itu akan dilihat Terlepas dari yang bahwa stadion mana. sekarang sudah selesai begitu ya Pak ya? Ya, sekarang sudah selesai. Kalau stadion utama yang dilihat ya pasti belum selesai kalau beberapa minggu yang lalu. Ya, ini kita Pertandingan bicara ini, Mbak. soal voli Pak, voli indoor. Ini kan tetap sudah ada keluhan itu. Apakah permasalahannya dari mana? Kenapa sampai sempat ada keluhan dari para atlet? Iya, sebenarnya kalau voli indoor itu sudah selesai, sudah tuntas kok. Jadi tidak ada masalah, bahkan voli indoor ini termasuk terbaik di Indonesia. Pak Menteri Pemuda Olahraga juga menyampaikan voli indoor ini termasuk yang terbaik. Kita juga banyak yang terbaik, termasuk Stadion Madia itu stadion atletik mempunyai standar internasional dan sudah disertifikasi. Termasuk untuk bowling, bowling itu juga terbaik. Kita banyak yang terbaik yang bisa digunakan untuk skala internasional. Bahkan bola voli pantai itu juga yang terindah kalau menurut Pak Menpora, sama dengan di Paris. Kalau Paris itu latar belakangnya bisa memandang Menara Eiffel, kalau di sini Danau Toba. Jadi ini yang banyak kelebihan-kelebihan yang juga bisa Oke. disampaikan kepada publik bahwa PON 21 ini juga banyak keistimewaan. Dan ini merupakan PON terbesar selama ini. Karena dilaksanakan di 2 provinsi dengan 73 cabur. Di Sumatera Utara sendiri Apakah ada karena, 34 maaf saya cabang potong Pak, olahraga. apakah karena terbesar justru sehingga ada beberapa hal yang luput dari persiapan? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa di awal sempat ada keluhan dari atlet bahwa tidak ada fasilitas pendukung seperti toilet misalnya, lapangan masih berdebu, oke lah aksesnya lewat belakang tapi toh belum bisa digunakan juga. Kenapa sampai hal-hal ini terlanjur terjadi Pak? Terlepas dari sekarang sudah selesai, apa masalah utamanya? Begitu ada pemberitaan tentang itu, semua tim juga bergerak ngecek kembali. Dan ternyata di volley indoor itu sudah siap. Jadi keluhan-keluhan untuk di gedungnya itu tidak ada masalah kalau untuk volley indoor. Begitu juga yang lain. Yang banyak disoroti belum selesai kemarin adalah stadion utama yang akan digunakan untuk penutupan. Dan akses jalan belakang, itu yang kemarin banyak dipermasalahkan. Oke, Dan sekarang sudah tuntas semua. dan alasannya karena alasan tidak selesainya karena apa Pak? Tadi sudah Penganggarannya saya sampaikan, atau yang belum timeline? selesai itu dua hal, yaitu stadion utama. Stadion utama ini tidak digunakan untuk pertandingan, Mbak. Jadi dia hanya digunakan untuk penutupan. Jadi kalau melihatnya sebelum tanggal 13 belum selesai. Yang dilihat kedua yang belum selesai itu jalan ke bola voli indoor. Itu juga belum selesai karena itu jalan belakang yang tidak digunakan sebenarnya. Oke. Kalau yang lain sudah selesai, Baik. sudah tuntas. Berarti kita bisa menantikan nanti tanggal 20 penyelenggaraan atau penutupan PON-nya akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, Apa mudah-mudahan. rencananya akan seperti apa Pak nanti? Titipan pesan mungkin dari Mas Menteri, dari Menpora. Ya, kemarin kita juga bahas kesiapan itu rapat yang final. Nanti kita akan evaluasi lagi bahwa penutupan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Juga di situ akan menampilkan perpaduan budaya Aceh dengan Sumatera Utara dan juga akan kita tampilkan nanti juga budaya seni dari daerah yang akan menjadi tuan rumah berikutnya. Jadi temanya adalah tema persaudaraan, tema kemenangan, tema persaudaraan. Itu yang akan kita tampilkan di situ. Kita juga akan menampilkan seni budaya selain dari 8 etnis yang ada di Sumatera Utara. Kita juga akan mendatangkan artis-artis tamu yang kebanyakan dari
berasal dari Sumatera Utara. Dan ada nanti kebudayaan atau seni yang asli dari Sumatera Utara yang cukup menarik dan cukup digemari. Nanti silahkan masyarakat bisa menonton langsung hadir atau bisa menyaksikan lewat TV atau channel-channel lain. Baik, terima Insya Allah kasih. kita persiapkan sebaik-baiknya. Insya Allah lancar. Terima kasih Ya. Pak Fatoni, PJ Gubernur Sumatera Utara yang juga sebagai Ketua PB PON ke-21 wilayah Sumatera Utara. Selamat malam Pak Fatoni. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu Mbak Nitya.